Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya belajarnya. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan pembahasan soal-soal materi rangkaian arus searah atau direct current. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mempelajari materi listrik dinamis yang sudah diunggah oleh Bapak Kusdianto Prayogo pada channel YouTube-nya. Nah, untuk lebih jelasnya dan agar kalian mengerti untuk mengaplikasikan konsep materi listrik dinamis ini, mari kita belajar bersama-sama membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi ini. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Arus listrik sebesar 5 ampere mengalir melalui seutas kawat penghantar selama 1 menit. Banyaknya muatan listrik yang melalui kawat tersebut adalah, dengan opsi jawaban sebagai berikut. Kita ketahui bahwa di sini arus listrik I sebesar 5 ampere dan waktunya selama 1 menit atau kita konversikan menjadi 60 detik. Yang ditanya adalah banyaknya muatan atau Q. Kemudian jawab, rumus dari Q atau banyaknya muatan yaitu arus dikali dengan waktu, I dikali dengan T. Maka hasilnya adalah 300 kolom. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Seutas kawat aluminium memiliki hambatan jenis 2,56 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Jika panjang kawat 20 meter dan diameternya 4,2 mm, maka hambatan kawat tersebut adalah, dengan opsi jawaban sebagai berikut. Kita ketahui di sini ada hambatan jenis atau rho 2,65 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Dengan diameter atau D 4,2 mm, kita konversikan ke dalam meter. Jadi 4,2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Dan kita ketahui juga bahwa panjang dari kawat tersebut 20 meter. Yang ditanya adalah hambatan kawat atau R. Kita jawab, rumus dari hambatan kawat yaitu R sama dengan rho dikali L per A. Di mana kita masukkan rho-nya itu 2,65 dikali 10 pangkat min 8. L-nya 20 meter, kemudian untuk luasnya yaitu menggunakan luas dari lingkaran yaitu V dikali D per 2 dipangkatkan kuadrat. Jadi hasilnya yaitu R sama dengan 3,8 dikali 10 pangkat min 2 ohm. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah D. Soal berikutnya, soal nomor 3. Pernyataan berikut yang salah tentang arah arus listrik adalah: pernyataan 1, arus listrik bergerak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pernyataan 2, arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pernyataan 3, arah elektron dan arah arus listrik dalam penghantar sama. Pernyataan yang terakhir, arah elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Dengan opsi jawaban sebagai berikut. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat video berikut ini. Dalam pernyataan ini, yang pertama, arus listrik bergerak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, kita ketahui bersama-sama bahwa arus listrik itu memang mengalir dari kutub positif dan kutub negatif. Yang kedua, arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi di sini dikatakan yaitu kutub positif ke kutub negatif. Itu juga benar. Kemudian, yang ketiga, arah elektron. Kita lihat di sini, arah elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Artinya, arahnya itu berlawanan dari arah arus listrik. Sedangkan yang nomor 3, arah elektron dan arah arus listrik dalam penghantar itu sama. Artinya, pernyataan yang ketiga ini salah. Kemudian untuk pernyataan keempat, arah elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, itu benar. Jadi 1 benar, 2 benar, dan
4 benar. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan V memiliki kuat arus 6 ampere. Jika hambatan dibuat tetap sedangkan sumber tegangan dinaikkan menjadi 2 volt, maka kuat arus akan menjadi dengan opsi jawaban sebagai berikut. Kita ketahui di sini ada kuat arus 6 ampere. Kita buat kuat arus yang pertama. Kemudian ada V1 itu V, kemudian V2 2V. Yang ditanya kuat arus yang kedua. Baik, kita jawab. Rumus dari tegangan yaitu I dikali R, maka rumus dari R sama dengan V per I. Jadi dapat kita hubungkan seperti ini. V1 per I1 sama dengan V2 per I2. Hasil yang didapatkan yaitu 12 ampere. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya soal nomor 5. Diketahui dalam waktu 2 menit, suatu penghantar mengalirkan muatan 150 kolom. Kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut adalah, dengan opsi jawaban sebagai berikut. Kita ketahui di sini muatan yang mengalir 150 kolom. Kemudian waktunya diketahui 2 menit, kita konversikan menjadi 120 sekon. Kemudian yang ditanya yaitu adalah kuat arus atau I. Jawabannya, rumus I sama dengan Q per T. Jadi hasil yang didapatkan 1,25 ampere. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 6. Diketahui besarnya R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian dengan gambar sebagai berikut. Jadi, gambarnya adalah rangkaian seri dengan opsi jawaban sebagai berikut. Nah, diketahui R1 di sini ada 2 ohm, R2 ada 3 ohm, dan R3 ada 5 ohm. Dan tegangan totalnya 24 volt. Yang ditanya adalah arus yang mengalir atau I. Baiklah, kita jawab. Pertama, kita akan mencari hambatan total atau hambatan gabungan dari rangkaian ini. Rangkaian ini adalah rangkaian seri. Jadi, rumus dari R seri adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Didapatlah 10 ohm. Kemudian lanjut. Untuk mencari I itu rumusnya V dibagi R. Di sini kita ketahui V-nya 24 dan R-nya tadi didapat 10. Maka hasilnya adalah 2,4 ampere. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 7. 3 buah hambatan masing-masing nilainya 3 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Dirangkai secara paralel. Hambatan pengganti dalam rangkaian tersebut adalah, opsi jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, kita ketahui tadi 3 buah hambatan, R1-nya ada 3 ohm, R2-nya 4 ohm, dan R3-nya 6 ohm. Kemudian rangkaian ini dirangkai secara paralel. Yang ditanya adalah hambatan pengganti, R pengganti. Kita jawab, R pengganti dari rangkaian paralel yaitu 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, kita masukkan R1-nya itu 3 ohm, R2-nya 4 ohm, dan R3-nya 6 ohm. Pertama-tama kita samakan penyebutnya dan hasilnya itu 0,75 ohm. Jadi jawabannya adalah E. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan 1 menyala lebih terang, pernyataan 2 menyala lebih redup, pernyataan 3 jika salah satu lampu dicabut, lampu lain tetap menyala.
Pernyataan 4, jika salah satu lampu dicabut, lampu lainnya mati. Terdapat dua buah rangkaian berbeda yang dihubungkan ke sebuah baterai dengan nilai tegangannya yang sama. Di sini nilai tegangannya sama. Kemudian pada rangkaian pertama, lampu A, B, C dipasang secara paralel. Sedangkan pada rangkaian kedua, lampu D, E, F dirangkai secara seri. Jadi yang pertama itu paralel, yang kedua seri. Sifat di atas yang merupakan sifat rangkaian lampu A, B, C jika dibandingkan dengan lampu D, E, F. Jadi kita membandingkan rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Opsi jawabannya sebagai berikut. Perhatikan tabel ini untuk menjawabnya. Pada rangkaian paralel, besarnya tegangan pada masing-masing lampu adalah sama, sehingga dayanya dirumuskan dengan P sama dengan V kuadrat per R. Pada rangkaian paralel terdapat percabangan, sehingga jika salah satu lampu dilepas, maka arus masih dapat mengalir ke lampu lainnya, sehingga lampu yang lain masih dapat menyala. Jika salah satu lampu dicabut, lampu lain tetap menyala. Ini merupakan sifat dari rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian seri, total tegangan adalah V, sehingga untuk masing-masing lampu tegangannya adalah V dibagi 3, sehingga dayanya P sama dengan V per 3 kuadrat per R. Nah, pada rangkaian seri tidak terdapat percabangan, sehingga jika salah satu lampu dicabut, maka arus tidak dapat melalui lampu yang lainnya, sehingga lampu lainnya tidak dapat menyala. Jadi, jika salah satu lampu dicabut, lampu lainnya mati. Ini merupakan sifat dari rangkaian seri. Kemudian untuk lampunya itu karena lampunya sama-sama 3, maka untuk terangnya itu sama. Jadi tidak ada yang lebih terang, juga tidak ada yang lebih redup. Jadi jawabannya 1 dan 3 tidak, 2 dan 4 tidak, 1 dan 4 tidak, 2 dan 3 juga tidak. Seharusnya adalah nomor 4. Jadi semua jawaban salah. Baik, yang selanjutnya itu nomor 9. Perhatikan gambar. Jika saklar tetap berada dalam keadaan terbuka, seperti pada gambar di sini, lampu yang menyala adalah opsi jawabannya sebagai berikut. Nah, untuk menjawabnya, lampu A dirangkai secara seri dengan lampu B. Lampu A dirangkai secara seri dengan lampu B. Lampu C juga dirangkai secara seri dengan lampu D. Rangkaian lampu AB dan lampu CD dipasangkan secara paralel dengan sumber tegangan langsung dari rangkaian lampu AB dan lampu CD dipasangkan secara paralel dengan sumber tegangan dan saklar. Dengan sumber tegangan dan saklar, maka rangkaian lampu AB dan lampu CD mendapat sumber tegangan langsung dari sumber tegangan. Itu merupakan sifat dari rangkaian paralel dan dialiri arus listrik karena rangkaiannya tidak terputus. Nah, keberadaan saklar tidak berpengaruh pada rangkaian lampu manapun. Maka lampu yang menyala adalah semua lampu. Jadi, jawabannya adalah semua lampu A, B, C, dan D. Jawabannya adalah opsi D. Lanjut ke nomor 10. 3 buah hambatan masing-masing sebesar 4 ohm, 3 ohm, dan 8 ohm dirangkai secara seri. Jika kuat arus yang mengalir sebesar 4 ampere, maka beda potensial dalam rangkaian adalah dengan opsi jawaban sebagai berikut. Kita ketahui di sini R1 4 ohm, R2 3 ohm, dan R3 8 ohm. Kemudian diketahui juga arus sebesar 4 ampere. Yang ditanya adalah beda potensial atau V. Maka kita jawab. Pertama, kita cari dulu R gabungan dari rangkaian seri. Rumusnya adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Didapatkan hasil 15 ohm.
Kemudian rumus dari P yaitu I dikali R. Kita ketahui tadi I-nya adalah 4 ampere, kemudian R-nya didapatkan 15 ohm, maka hasilnya 60 volt. Jadi jawabannya adalah E. Oke, masih semangat. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Sebuah lampu bertuliskan 40 watt, 110 volt. Jika lampu dinyalakan selama 10 menit, maka energi listrik yang diperlukan sebesar dengan opsi jawaban sebagai berikut. Kita ketahui dari soal ini, untuk dayanya itu 40 watt dan tegangannya 110 volt. Dinyalakan selama waktunya 10 menit, atau kita konversikan menjadi sekon, yaitu 600 sekon. Yang ditanya adalah energi listrik atau W. Jawabannya, rumus daya adalah P sama dengan W per T, energi per waktu. Jadi untuk rumus energi yaitu daya dikali dengan waktu. Dayanya tadi adalah 40 watt dan waktunya 600 sekon. Jadi dikalikan dapatnya 24.000 joule. Nah, karena di sini jawabannya adalah kilojoule, maka kita ubah dari joule ke kilojoule dengan dibagi 1000. Dapatlah 24 kilojoule. Jawabannya adalah D. Baik, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 12. Sebuah setrika listrik mempunyai daya 200 watt. Jika setrika digunakan selama 1 jam setiap hari selama 30 hari, maka energi listrik yang digunakan sebesar, dengan opsi jawaban sebagai berikut. Nah, kita ketahui tadi setrika listrik mempunyai daya 200 watt, jadi P sama dengan 200 watt. Kemudian untuk waktunya itu 1 jam selama 30 hari. Jadi kita kalikan 1 jam dikali dengan 30 hari, yaitu selama 30 jam. Kemudian yang ditanya itu adalah energi listrik yang digunakan. Berapa energi listrik yang digunakan atau W? Langsung kita jawab. Rumus W adalah P dikali T, sama seperti soal yang tadi. P-nya di sini, dayanya di sini adalah 200 watt, dan untuk pemakaiannya itu waktunya selama 30 jam. Jam ini bahasa Inggrisnya adalah hour. Jadi energinya kita kalikan daya dikali waktu. Didapatlah 6000 watt hours. Nah, kemudian kita ubah menjadi kilowatt hours. Jawabannya kita bagi 1000, jadi jawabannya adalah 6 kilowatt hours, yaitu opsi A. Lanjut nomor 13. Sebuah lampu memiliki spesifikasi 20 watt, 220 volt. Jika lampu dipasang pada tegangan 100 volt, maka energi listrik yang terpakai dalam 1 jam adalah, dengan opsi jawaban sebagai berikut. Kita ketahui di sini tadi, sebuah lampu memiliki daya 20 watt. Kita buat daya 1 20 watt, kemudian tegangannya 220 volt. Tegangan 1 220 volt. Jika lampu dipasang pada tegangan 110 volt, jadi kita buat V2-nya 110 volt dengan waktu 1 jam. Maka energi listrik yang terpakai atau yang ditanya adalah W. Kemudian kita jawab, daya atau P berbanding lurus dengan tegangan kuadrat. Maka rumusnya kita menggunakan ini, P1 per P2 sama dengan V2 kuadrat dibagi V1 kuadrat. Untuk mendapatkan daya 2-nya, daya yang kedua, yaitu V1 kuadrat dibagi V2 kuadrat dikali P1. Maka kita dapatkan hasil 5 watt. Kemudian energi listriknya yaitu daya dikali waktu. Tadi daya yang kita gunakan yaitu daya yang kedua. Nah, jadi 5 dikali 3600 sekon. 3600 sekon ini konversi dari 1 jam tadi. Dapatlah 18 kilojoule. Yaitu jawabannya E.
Oke, lanjut soal nomor 14. Dua buah lampu listrik A dan B disusun seri dan dipasang pada tegangan 220 volt. Spesifikasi lampu A adalah 36 watt 220 volt dan lampu B adalah 18 watt 220 volt. Berapakah total daya pada kedua lampu tersebut? Dengan opsi jawaban sebagai berikut. Kita ketahui tegangannya yang dipasang pada rangkaian seri ini 220 volt. Untuk daya dari lampu A yaitu 36 watt, untuk daya dari lampu B itu 18 watt. Ini merupakan gambar dari soal tersebut. Nah, lampu A dan B ini disusun secara seri dengan sumber tegangan 220 volt. Maka yang ditanya berapakah total daya atau P total. Untuk menjawab pertanyaan soal ini, yang pertama kita harus mencari dulu hambatan dari kedua lampu. Hambatan ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus dari daya, di mana rumus daya adalah P sama dengan V per R. Karena ini ada dua lampu, jadi kita misalkan PA sama dengan VA kuadrat per RA. Jadi RA-nya sama dengan VA kuadrat dibagi PA, didapatkanlah 220 kuadrat per 36. Begitu juga dengan PB, didapatkan 220 kuadrat per 18. Kemudian yang selanjutnya kita cari kuat arus dari rangkaian tersebut. Kita bisa mendapatkan I melalui rumus tegangan sama dengan I dikali R. Tadi kita sudah mendapatkan nilai RA dan RB. Kemudian kita sudah mengetahui P totalnya atau tegangannya dari rangkaian. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. P totalnya 220, I-nya kita ketahui, RA dengan RB-nya 220 kuadrat dibagi 36 ditambah 220 kuadrat dibagi 18, kita sederhanakan seperti ini. Kemudian didapatkanlah I-nya 3 per 55 ampere. Sehingga besarnya masing-masing daya lampu itu rumus P sama dengan I kuadrat dikali RA. Kita masukkan I-nya 3 per 55 dikuadratkan. Kemudian untuk RA-nya tadi 20 per 36 dikuadratkan, kita dapatkanlah hasilnya 4 watt. Dan untuk PB-nya sama, tinggal kita masukkan angkanya, kita dapatkanlah hasilnya 8 watt. Untuk total dayanya atau PT-nya, tinggal kita jumlahkan PA ditambah PB. Jadi total daya pada kedua lampu yaitu 12 volt. Jawabannya adalah C. Oke, soal yang selanjutnya. Soal yang terakhir. Sebuah rumah memiliki 3 lampu, masing-masing 50 watt, yang menyala selama 6 jam sehari. Televisi 90 watt, menyala 10 jam sehari. Jika harga per kWh yaitu Rp300, maka biaya yang harus dibayar selama 1 bulan adalah, dengan opsi jawaban sebagai berikut. Kita ketahui di sini 3 lampu masing-masing 50 watt. Jadi dayanya ada 50 watt. Banyak lampu adalah 3. Kemudian T lampu menyala itu 6 jam per hari. Untuk daya televisi 90 watt menyala 10 jam per hari. Yang ditanya adalah biaya yang harus dibayar selama 1 bulan. Kemudian kita jawab. Pertama kita cari dulu daya dari masing-masing alat-alat elektronik yang ada di sebuah rumah ini. Yang pertama, energi yang diperlukan untuk 3 lampu. Rumus energi adalah W sama dengan P dikali T. Karena di sini ada 3 lampu, maka dikalikan 3. Jadi kita dapat untuk energi 3 lampu itu 900 Wh. Kemudian untuk 1 TV itu 900 Wh juga. Nah, untuk total dari energi yang diperlukan yaitu kita jumlahkan energi lampu ditambah energi TV.
didapatlah 1,8 kWh. Kemudian biaya yang harus dibayar selama satu bulan yaitu energi dikali dengan biaya yang diperlukan per kWh dikali dengan waktu pemakaian 30 hari, yaitu 1 bulan. Jadi hasilnya Rp16.200. Jadi jawabannya adalah B, 16.200. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari materi rangkaian arus searah atau listrik dinamis sebanyak 15 soal. Semoga penjelasan dari Ibu bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan video berikutnya.